pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, terkait misalnya seorang suami tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan batin istri, salah satunya dalam berhubungan seksual. Kemudian si istri meminta cerai karena alasan tersebut. Bagaimana itu ya, Buya? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya, nafkah batin, maka dilihat kalau memang orangnya yang zalim sementara dia mampu adalah tidak memberi, maka jelas dia zalim dan niat menyiksa istrinya. Maka spontan jika orang semacam itu, artinya mungkin sang istri tahu dia normal, dia tidak, tapi tidak pernah memberi kepada istri, menyiksa istri, maka yang demikian itu seorang istri bisa langsung minta kepada mahkamah untuk minta cerai dan tidak dosa kalau seandainya istri tidak sabar, karena khawatir istrinya naudzubillah kepleset nanti pada akhirnya. Ini yang pertama. Jika yang kedua, jika kasusnya adalah sang suami itu biasanya adalah normal, kemudian karena satu hal, maka dilihat petunjuk medis permasalahannya apa, diselesaikan, karena dari semula bisa menjadi tidak bisa. Jika ternyata nanti petunjuk medis memang betul, memang sudah nggak bisa, berarti bukan karena dia zalim. Maka di saat semacam itu dianjurkan bukan menjadi karena seorang wanita bisa meningkatkan kualitas kesabarannya karena bukan dari kemauan dia. Pun demikian, begitu indahnya syariat Islam, bisa saja seorang wanita minta pisah setelah melakukan usaha. Sebagian ulama mengatakan usaha pengobatan selama ada yang mengatakan 1 tahun. 1 tahun itu kan gambarannya sudah ketemu musim semuanya. Kalau mungkin sakitnya ada musim panas, kalau musim dingin ketemu sehat. Kalau sudah 1 tahun, maka ini sebagian ulama mengatakan begitu. Jadi diobati dulu intinya. Atau paling tidak begini, sudah berusaha berobat semaksimal mungkin. Sementara istri tidak mampu untuk menahan, ya maka dia berhak untuk minta cerai. Bukan berarti habis manis sepah dibuang, nggak begitu, karena memang ini kebutuhan pribadi. Nah, tentunya adalah juga perpisahan dengan cara yang baik-baik. Kemudian ini jika yang ketiga modelnya adalah jika seorang suami ingin meninggalkan istrinya, maka haknya suami meninggalkan istrinya, baik diizinkan atau tidak, hanya 6 bulan. Lebih dari 6 bulan tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya kecuali ada restu dari istri. 6 bulan. Seperti itu para ulama menjelaskan, dikutip daripada kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang Sayyidina Umar prihatin lihat wanita yang tiba-tiba bergelisah karena jauh dari suaminya, lalu beliau bertanya berapa lama wanita itu bisa bertahan untuk bisa jauh dari suami. Ada dikatakan jam 6 bulan, jadi yang dikukuhkan jadi 6 bulan, kurang lebihnya seperti itu para ulama mengatakan. Jadi kalau ada seorang istri, suaminya akan pergi lebih daripada 6 bulan dan istri mengizinkan, lain cerita, karena istri mengizinkan. Tapi kalau istri tidak mau, dia berhak minta setiap 6 bulan harus ketemu. Nah, kalau sang suami tidak bisa memenuhi, maka sang istri berhak juga di saat seperti itu. Karena apa? Sang suami tidak bisa memenuhi, karena ini haknya istri. Ternyata 6 bulan nggak bisa. Sementara istri bisa bersabar sampai di situ. Maka di saat sang suami kok tidak, maksudnya sengaja tidak mau pulang, kalau masalahnya tidak bisa pulang, udzur lagi, misalnya apa? Kayak kemarin kasus pandemi seharusnya pulang dan sebagainya, nggak boleh beralasan itu untuk bercerai. Ternyata memang suaminya memaksakan diri dan dia sebenarnya bisa pulang, tapi ternyata tidak, dan suami istri kemudian tidak rela, maka sang istri juga menjadi diperkenankan untuk minta cerai. Sebab kemuliaan itu perlu dijaga. Urusan syahwat itu sangat pribadi. Pintu halal harus dibuka. Naudzubillah. Jangan sampai kita mencoba-coba urusan yang haram, zina ya. Maka dari itu, di dalam Islam ada kemudahan untuk menghindar daripada kasus-kasus perzinaan.
takutlah pada zina. Jika ternyata suami tidak bisa memberi, lalu seorang wanita normal dan dia menginginkan sesuatu kan, kehangatan laki-laki misalnya, maka dia berhak untuk mengundurkan diri, tapi dengan prosedur. Tidak urusan sepele minta cerai, minta cerai, minta cerai. Banyak wanita itu adalah karena dia punya kelebihan. Nggak ada masalah, bukan suaminya tidak memenuhi, akan tapi hanya karena kesombongannya, karena dia sudah mulai sukses misalnya, sehingga sering kasar dengan suami, lalu minta, itu dosa dia. Nggak boleh. Ini kasusnya tadi, 3 model wanita tersebut, insya Allah seperti itu. Jadi ada pun yang ditanyakan, kalau memang betul-betul dia sakit, tidak mampu, dan seterusnya, sudah berusaha untuk berobat, maka seorang istri berhak minta cerai dan tidak dosa saat itu. Akan tapi, lebih indah lagi khususnya yang kedua tadi. Seorang istri yang suaminya sakit dan sebagainya, kalau dia bisa bertahan sabar ya, maka dia bisa sangat luar biasa kalau dia sabar lebih merawat suaminya yang seperti itu. Akan tapi yang namanya kebutuhan pribadi nggak bisa diwakilkan ke siapapun. Kemudian di sisi lain, Anda bagi suami misalnya, kalau suami yang keras kepala tadi, yang kurang ajar, meninggalkan istrinya semaunya sendiri, ada istrinya pun nggak mau menggauli, oh haram, dia dosa. Haram, dia dosa dia. Berarti dia ingin menyiksa istrinya dia. Kalau ada wanita terkutuk, dialah yang menjadi dimurkai oleh Allah. Akan tapi, jika memang mohon maaf suami itu karena lemah, dia tidak mampu melakukan dengan mohon maaf, menggauli secara normal dengan memasukkan wilayah itu ke tempat istri, paling tidak ada usaha. Sebab kita menemukan suatu ketika ada seorang suami istri yang baik-baik. Kemudian, sang suami karena satu hal mungkin sakit, tapi nggak mau berusaha, ini kan kurang ajar namanya. Dibawa ke dokter nggak mau, mencoba menyentuh pun nggak mau dan sebagainya. Paling tidak berusaha, mohon maaf. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki sudah tidak bisa memuaskan istri Anda dengan alat Anda, tapi Anda bisa dengan seni Anda, memeluk Anda, kalimat, minta maaf. Anda beraksi dengan tangan Anda untuk menyenangkan dia. Itu bisa menjadikan seorang istri bisa saja puas dengan kelehian tangan Anda. Itu halal daripada naudzubillah dia tangan sendiri. Jadi sebagian suami kadang-kadang mohon maaf, itu cuek, bebek. Atau bahkan ada seorang suami, mohon maaf, ada kelainan psikologi. Secara mentalnya, ada sudah tidak, mungkin tidak tahu kenapa dengan istrinya. Itu perlu mencoba. Karena bisa saja di saat dia mencoba melihat reaksi istri, bangkitnya syahwat istri, mungkin dia akan tergugah syahwatnya. Yang jadi masalah kadang suami itu yang punya masalah, apakah sakit fisik atau sakit mental, yang nggak mau berusaha. Ini kan bentuk kurang ajaran baru lagi. Berusaha dong. Karena bisa sukses dengan usaha, bisa jadi. Dia nggak berusaha berarti sudah nggak mau. Maka di saat suami nggak mau berusaha, ya berhak dia minta cerai. Kenapa? Suaminya nggak mau diajak berusaha. Pergi dokter nggak mau, dia mau ini, ya dia maunya gimana? Nah, sementara seorang istri normal, sehat, dia perlu seorang laki-laki. Baik, maka pintu halal harus buka. Dan kami ingatkan, haram jangan dekat-dekat hamba Allah. Khususnya yang punya masalah jauh dari suami dan sebagainya, awas. Jangan dekat-dekat pintu haram. Jangan suka lihat yang haram. Jangan suka lirik-lirik yang haram. Khawatir semakin kuat syahwat itu. Dan naudzubillah kalau terjumus dalam kehinaan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Memuliakan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.